99,1 Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Ralita dimanapun Anda berada. Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program Ruang Kabar edisi hari ini. Dan seperti biasa ada 1 jam kita akan melakukan talk show pada pagi hari ini. Ya kerabat Ralita, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas tentunya bagi Anda dimanapun berada. Edisi hari ini Kamis 31 Juli 2025. Saya Ayuda Clarissa akan menemani Anda kerabat dengan program baru kita yang bernama Kabar Wakil Rakyat. Ya, ini merupakan program yang merupakan kolaborasi juga dengan DPRD Kabupaten Pamekasan dan dengan tema yang akan berbeda setiap minggunya. Jadi untuk kerabat Ralita yang punya berbagai pertanyaan atau ingin menanyakan langsung berbagai hal-hal langsung kepada wakil rakyat kita di parlemen tentunya bisa sekali kerabat. Selain di frekuensi 89.1 Ralita FM, siaran kita juga bisa kerabat Ralita saksikan via streaming YouTube kami di Ralita Official maupun TikTok kami Ralita Official. Ya kerabat Ralita, hari ini perdana Kabar Wakil Rakyat menyapa Anda dan kita langsung dengan tema mendorong pembangunan Pamekasan untuk lebih maju dan berkeadilan. Tentunya karena ini merupakan program perdana, kita datangkan langsung Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan sekaligus Koordinator Komisi 4, Bapak Haji Ali Mashkur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ali Mashkur, Pak Ketua Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tanya kabar ini terlebih dahulu seperti apa Pak? Baik, mungkin barokahnya didoakan oleh kru Ralita FM. Baik, kita ucapkan selamat datang kembali di bumi Pamekasan. Kemarin sempat menjalankan ibadah suci haji, ya Pak? Betul. Semoga menjadi haji yang mabrur tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak Ketua DPR, kita panggilnya ke Pak Ketua begitu ya Pak? Baik. Terserah Mbak Ayu ini. Ya, kita ini punya program baru Pak, namanya Kabar Wakil Rakyat. Dan tentunya karena ini berhubungan langsung dengan berbagai hal tentang DPRD, kita datangkan langsung Bapak sebagai ketua begitu pada pagi hari ini. Dan kita sampaikan terima kasih sekali atas kesediaannya untuk hadir. Kita punya tema Pak di awal tentang bagaimana mendorong pembangunan Pamekasan yang maju dan berkeadilan. Ini temanya general begitu Pak ya. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya Pak Ketua memandang seperti apa sih pembangunan Pamekasan pada saat ini? Silakan. Baik, untuk kami di DPRD itu kan sudah ada regulasi tersendiri setiap langkah kita itu, bahwa rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang itu kan sudah diatur oleh Undang-Undang 25 tahun 2004, kemudian Permendagri 86 2017, kemudian Undang-Undang nomor 23 2014, kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, mohon maaf. Sehingga semua yang berhubungan dengan rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang itu sudah diatur oleh undang-undang kita, terutama di Undang-Undang 23 2014. Untuk Pamekasan dalam skala umum itu masuk kabupaten yang direncanakan menjadi kabupaten sentral di Madura. Walaupun pernah memang Pamekasan itu menjadi kabupaten kresidenan, pernah Polresnya juga di sini, pernah dulu waktu Madura jadi negara di Pamekasan itu sudah ada kantor parlemen di
Pamekasan. Jadi semuanya ada di Pamekasan. Bisa saja suatu waktu ini negara juga merencanakan bahwa Pamekasan adalah sentral Madura. Itu Mbak Ayu. Oke, baik, kita melihat bagaimana tema pagi hari ini tentang pembangunan Pamekasan. Dibanding kita lihat beberapa daerah lain di Madura, kita lihat baik secara infrastruktur juga Pamekasan terlihat secara fisik memang lebih maju begitu Pak, dengan banyaknya bangunan-bangunan dan juga banyak sekali di sini seperti investor-investor yang membangun katakanlah supermarket dan segala macam. Nah, ini juga akan menjadi potensi begitu. Nah, Bapak seperti apa melihat potensi ini untuk Pamekasan ke depan? Semenjak saya dilantik jadi ketua DPRD, memang Pamekasan itu mengalami kenaikan pendapatan asli daerah. Salah satu yang terbesar di Pulau Madura di antara 4 kabupaten memang. Jadi kita naiknya itu insya Allah lebih 50 miliar pendapatan asli daerah. Pendapatannya dari sektor apa? Pertama yang banyak itu memang dari pendapatan rumah sakit. Banyak orang berobat dan stay di rumah sakit kita, RSUD Smart. Kemudian TNKB BPKB. TNKB BPKB itu banyak orang yang plat nomor Madura tapi banyak yang plat nomor Pamekasan gitu. Yang Sumeneb banyak memilih plat nomor Pamekasan, yang Sampang banyak memilih plat nomor Pamekasan, sehingga yang semula pajak TNKB BPKB itu menjadi APBD sekarang menjadi pendapatan asli daerah PAD. Kemudian hotel bintang 4 insyaallah Pamekasan itu sudah ada, dibandingkan Bangkalan yang dekat dengan Surabaya tidak punya hotel bintang 4 loh, apalagi Sampang gitu ya. Pamekasan ini masyarakatnya majemuk, beragam, dan insya Allah bisa diatur dibandingkan dengan Madura Raya yang lain. Sehingga syarat inilah kemudian bisa menjadi bekal untuk Pamekasan lebih maju dibandingkan kabupaten yang lain, lebih maju dan berkeadilan dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Persoalan masih ada riak-riak kecil bahwa di desa Pantura pembangunannya tertinggal, ya wajar mungkin karena Pamekasan lebih fokus di daerah selatan, karena kan memang mulai dari zaman Belanda pembangunan itu memang dimulai dari kota. Kenapa? Karena turis-turis dan kunjungan orang luar itu kan memang ke daerah perkotaan, sehingga daerah perkotaan kalau tidak dibangun duluan, orang luar berpikir ini kotanya seperti ini, apalagi desanya kayak apa ya, kan begitu. Jadi mohon dimaklumi, insya Allah tidak ada dikotomi pelayanan antara masyarakat selatan dan Pantura begitu. Oke, Bapak selaku koordinator dari Komisi 4 juga ya Pak, betul, di bidang kesehatan, pendidikan juga kesejahteraan sosial. Dari ketiga bidang ini Pak, kita melihat bahwa ada saja masalah dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial. Dan bagaimana ini Bapak melihat berbagai dari tiga problematika ini yang selama ini Bapak sebagai ketua DPRD ini melihatnya sebagai koordinator juga di Pamekasan, Pak? Yang paling banyak itu masalah di kesehatan, yang komplain ke kantor itu. Di aspirasi masyarakat itu memang masalah kesehatan dan pendidikan. Artinya urusan sosial dan kesejahteraan mungkin masyarakat kita bisa mencari sendiri. Tetapi persoalan rumah sakit, persoalan tidak punya BPJS, persoalan berobat gratis, persoalan tidak punya akte kelahiran, akte lahir, KTP dan semacamnya, persoalan ditilang polisi, semuanya masuk ke DPRD. Padahal kan ya namanya tempat aspirasi rakyat harus kita tampung apapun yang menjadi aspirasi. Tetapi insya Allah dan alhamdulillah kita step by step kita menyelesaikan bersama dengan pemerintah daerah sebagai mitra. Walaupun dalam perjalanannya mungkin masih tumpang tindih antara pemerintah daerah dengan lembaga lain di bawahnya, misalkan di puskesmas ya. Karena kan sekarang masuk ke rumah sakit RSUD itu kan harus rujukan dari puskesmas terdekat gitu.
Itu kendala yang kita hadapi. Kendala di pendidikan misalkan isu-isu hari kemarin ada laporan ke DPRD bahwa ada pemukulan siswa di SMA 1 Pamekasan. Cuman laporan tertulisnya belum kami terima, laporan fisiknya, fotonya belum kami terima, sehingga kami belum bisa memanggil yang bersangkutan. Insya Allah kalau sudah ada laporan resmi besok akan kita panggil, karena kita menjaga kabar hoax dan banyak teman-teman yang kadang ngeprank Mbak ya, bahwa berita yang tidak benar dibenar-benarkan. Makanya kalau tidak ada berita tertulis tidak kami lanjutkan begitu untuk dimintai klarifikasi. Oke, berarti dari keterangan Bapak tadi sebenarnya DPRD itu juga bisa menjadi tempat untuk masyarakat menyampaikan berbagai aspirasinya ya Pak. Nah, Betul. sejauh ini seperti apa masyarakat biasanya datang, itu laporannya apa aja selain tadi Pak? Misal contoh-contoh kasus yang sering sekali ditemui oleh Bapak. Kasus perampasan tanah. Jadi ada ibu-ibu bawa sertifikat, teriak-teriak di kantor DPRD di ruang lobi, tolong saya Pak. Akhirnya saya telepon anggota dewan yang lain, karena saya temui tamu kan. Ya, itu ada ibu-ibu dari Kecamatan Telanakan, mohon dibantu apa aspirasinya. Akhirnya dia bawa surat, bawa fotokopi, tanahnya diserobot pamannya sendiri, padahal sudah bersertifikat. Dan itu teriak-teriak itu, karena dia menyampaikan selain ke Tuhan saya hanya mohon ke DPRD begitu. Jadi ketika selain berdoa, ikhtiar saya hanya ke DPRD, karena ke Pak Kelebun sudah mentok, ke lembaga yang lain sudah mentok, makanya kami ke DPRD. Suratnya sudah kami terima, insya Allah stakeholder yang berkaitan dengan itu pertanahan juga akan kami panggil untuk mintai klarifikasi sebagai sebagai lembaga penampung aspirasi rakyat. Jadi selain itu juga ada orang yang terlilit hutang piutang yang konon katanya hanya bisa diselesaikan oleh DPRD. Pokoknya macam-macam lah Mbak. Jadi lembaga DPRD itu dianggap serba bisa dan kayak robot itu sudah. Jadi kerja apa saja bisa. Termasuk tadi di awal saya sebutkan untuk surat tilang aja dikasih ke DPRD untuk diambilin. Tapi sebenarnya tetap dilayani ya Pak ya. Tetap kami layani karena itu bagian dari dinamika masyarakat kita, aspirasi masyarakat kita seperti itu gitu. Oke, ini juga menarik Pak, karena berhubung Bapak juga koordinator Komisi 4 mengenai kesehatan ini juga Pak. Kan kita tahu bahwa untuk membangun sebuah negara, sebuah masyarakat atau sebuah peradaban, tentunya kesehatan ini juga jadi salah satu faktor utama bersama dengan pendidikan. Nah, untuk Pamekasan sendiri Pak, apa sih yang Bapak mungkin rasa masih kurang dari dunia kesehatan kita? Karena kan kalau kita lihat kita punya RSUD Smart dan cukup mumpuni sudah begitu, dan hampir 100% masyarakat kita juga sudah di cover oleh BPJS tentunya. Nah, selain itu apa saja nih Bapak merasa kesehatan ini yang perlu untuk kemudian ditingkatkan begitu? Memang banyak yang kurang ya dari semua jenis penyakit yang ada di RSUD kita. Itu hampir hanya 50% yang bisa melayani pasien. Contohnya kanker yang kemudian butuh kemoterapi, kanker itu biasanya kanker yang khusus di daerah sensitif, di daerah telinga, apa istilahnya saya tidak tahu, itu biasanya istilah kedokteran. Itu di rumah sakit sini nggak bisa Mbak, harus ke Surabaya, dan itu alternatifnya 2, kemoterapi dan operasi. Di Sumeneb sudah ada padahal itu loh, karena memang yang praktek di Surabaya itu dokternya dokter Sumeneb. Kemudian layanan cepat yang dimiliki kita itu belum begitu maksimal secepat apa yang kita harapkan, padahal gaji dan tunjangan jasa pelayanan di rumah sakit Smart itu sudah melebihi pegawai di instansi lain di luar rumah sakit. Tetapi wong itu namanya manusia,
ikhtiar kita tetap akan kita dorong untuk memberikan support kepada pegawai di RSUD Semat, bagaimana pelayanan itu tetap ditingkatkan dari hari ke hari agar Pamekasan ini lebih maksimal untuk melayani orang sakit menjadi sehat itu. Tetapi alhamdulillahnya kita bakal punya rumah sakit yang standarnya provinsi, rumah sakit paru itu, dan insya Allah kelas gedung A-nya kan itu ABCD kalau nggak keliru, gedung A-nya akan dibuka. Gedung A-nya akan dibuka dan insya Allah juga itu akan lebih banyak, lebih melayani banyak jenis penyakit dibandingkan dengan RSUD Semat. Itu karena memang di PAD kita, di pendapatan asli daerah kita itu RSUD itu yang tertinggi, Mak. 174 miliar dalam setahun. Walaupun kita dengan pemerintah daerah tidak punya hak untuk mengelola dan memanajemen uang itu untuk pembangunan kabupaten ini, karena RSUD itu sudah BLOD. Jadi uang hampir 200 miliar itu dikelola oleh RSUD sendiri. Tetapi tidak apa-apa untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan masyarakat Pamekasan, saya kira Madura pada umumnya, saya kira uang yang sebanyak itu semoga juga bermanfaat untuk melayani pasien, melayani orang sakit lebih maksimal daripada dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Bapak, pertanyaan sama juga tentang pendidikan, Pak. Nah, bagaimana Bapak juga melihat pendidikan di Pamekasan? Kita punya banyak sekolah baik negeri maupun swasta yang juga alhamdulillah juga sudah cukup baik begitu, Pak. Nah, bagaimana nih aspirasi yang biasanya disampaikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan dunia pendidikan? Yang saya terima terakhir itu kapan hari ya? 2 hari yang lalu itu berkaitan dengan MBG. Makan siang gratis itu memang di awal waktu rapat Forkopimda waktu itu PJ Bupati Saudara Mas Rukin, saya menyampaikan kepada Dandim, ini yang menjadi soal nanti terkait dengan dunia pendidikan. MBG ini adalah ketika naruh dapur di pesantren. Betul, 2 hari yang lalu ada yang komplain ke saya, ada salah satu pesantren besar yang kemudian dapurnya diambil alih oleh orang luar, sehingga saya menyampaikan saran dulu seperti pesantren-pesantren yang santrinya di atas 500 sebaiknya juga didiklat, dilatih khusus untuk membuat dapur sendiri dan memasak sendiri, dan ada dapur umum sendiri di pesantren itu. Ini kejadian kasus ada satu pesantren yang melapor ke saya, dan ini mendirikan dapur tapi yang mendirikan adalah orang luar pesantren begitu, sehingga ada ketersinggungan sedikit. Tapi insya Allah sudah akan ada solusi dalam waktu dekat, dan semoga tidak ada persoalan yang kemudian siswa dan santri yang menjadi korban begitu. Kemudian yang kedua, di dunia pendidikan itu yang menjadi soal bagi kita adalah tentang beasiswa santri, beasiswa sarjana maksud saya. Karena banyak alumni pesantren mau kuliah tetapi tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliah. Banyak aspirasi dunia pesantren, banyak aspirasi kiai-kiai, ustadz-ustadz yang menyampaikan ke saya bagaimana APBD sebagian kecil dialokasikan kepada beasiswa santri. Walaupun beasiswa di luar santri juga harus teman-teman DPRD juga perhatikan, sehingga tidak ada dikotomi antara pesantren dan luar pesantren. Karena Bayu diakui atau tidak bahwa Pamekasan itu kan alam pesantren kan. Jadi diakui atau tidak itu, dan hampir 40% masyarakat Pamekasan insya Allah pernah nyantri lah. Itu yang terjadi di dunia pendidikan. Adapun di daerah perkotaan yang terjadi, yang menjadi aspirasi teman-teman aktivis pendidikan seperti guru dan yang lain-lain itu adalah tentang pembangunan
pembangunan fisik sekolah yang ada sebagian yang sudah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, ada yang tidak kebagian untuk dilanjutkan pembangunannya. Sehingga saran-saran itu kemudian selalu masuk ke telinga saya. Ya itu menjadi cambuk bagi kami untuk selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa ini adalah kewajiban kami sebagai wakil rakyat. Itu yang menjadi fakta di lapangan dalam sehari-hari kami begitu. Oke, tadi kita membahas sedikit tentang bagaimana sedikit banyak problematika yang ditemui oleh Bapak selaku Ketua DPRD. Nah, kita juga harus melihat bahwa Pamekasan juga punya potensi tentunya Pak dalam berbagai sektor. Nah, ini salah satunya mungkin kita bisa bahas bagaimana potensi tembakaunya. Nah, Bapak bagaimana melihat potensi yang luar biasa ini, karena memang faktor ekonominya akan sangat besar menghidupkan masyarakat di sekitar, dan bagaimana petani-petani bisa makmur, tidak hanya petani, ada buruh juga. Nah, ini bagaimana Bapak melihat kondisi seperti ini di Pamekasan? Sebagaimana saya menyampaikan di awal Mbak ya, bahwa kenapa Pamekasan itu punya potensi besar menjadi kabupaten yang maju dan berkeadilan untuk masyarakat Madura. Sering kami sampaikan di media lain selain media Realita FM bahwa potensi ekonomi Pamekasan itu melebihi potensi ekonomi-ekonomi yang lain, bahkan kabupaten yang bersebelahan dengan Surabaya itu sendiri seperti di Bangkalan. Perlu Mbak Ayu tahu dan kawan Realita FM tahu bahwa uang berputar di Pamekasan itu dalam 1 tahun setara dengan APBD Kabupaten Pamekasan, 2 triliun. Jadi 2 triliun lebih uang berputar di Pamekasan itu di luar APBD kita. Artinya bahwa hampir 49% masyarakat kita tidak tergantung kepada APBD. Itu. Dari sektor apa? Tadi pertanyaannya Mbak Ayu, dari sektor tata niaga tembakau. Diakui atau tidak itu. Dari sektor petani tembakau dan tata niaga tembakau, dari sektor home industry, industri rumahan, baik itu industri rokok, industri sandal, industri sepatu, industri rokok lentingan atau rokok rumahan, yang kemudian banyak orang menganggap bahwa itu adalah rokok ilegal. Beberapa waktu yang lalu sebelum kami berangkat ke Tanah Suci, kami sempat dipanggil oleh ketua dan anggota Komisi 11 DPR RI serta 4 tenaga ahli Menteri Keuangan, menterinya Bu Sri Mulyani, 4-4-nya itu profesor semua. Manggil kami tentang data ini, data ekonomi yang ada di Pamekasan, betapa besarnya potensi ekonomi Pamekasan untuk dikembangkan. Tetapi kenapa masyarakat Pamekasan itu tidak sadar bayar pajak, katanya. Loh, kok bisa, Pak? Kok tahu? Saya tanya ke profesor yang menjadi konsultannya Bu Sri Mulyani dan Pak Misbahun, ketua Komisi 11 itu. Iya, karena ini saya lihat datanya Pamekasan itu uang berputar di luar APBD lebih dari 2 triliun. Ini tandanya bahwa masyarakatnya rendah dalam bayar pajak dan rendah juga dalam menyetor membeli pita cukai. Ketahuan, Mbak. Kenapa? Karena uangnya lebih banyak berputar di luar APBD daripada APBD itu sendiri. Ketahuan kalau kita itu banyak home industri, banyak industri kecil-kecil dan besar, menengah dan besar di Pamekasan, tetapi pajaknya bayar yang nyemek-nyemek kata orang Jawa ya, kecil-kecil, pajaknya bayar yang kecil gitu, tidak membayar pajak yang cukai yang sebagaimana mestinya disediakan oleh negara. Akhirnya waktu itu saya tawar ke DPR, ketua Komisi 11 DPR RI. Ini seolah-olah membebankan juga bagi pengusaha tembakau di Pamekasan, pengusaha rokok di Pamekasan.
bagaimana kalau negara itu punya format untuk membuat atau memberikan kelonggaran tentang pita cukai tembakau murah, pita cukai rakyat begitu istilahnya, pita cukai rakyat. Karena yang diterima ke kami itu data Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Bea Cukai, bahwa dalam 4 tahun terakhir angka perokok di Indonesia itu menurun sekitar 360.000 miliar batang rokok dalam 1 tahun. Saya sampaikan clearing, mohon maaf, ini bukan dalam rangka mengoreksi siapapun, tetapi kalau di Madura angka perokok itu bukan menurun, tapi dari hari ke hari tambah bertambah. Tetapi yang didata ini kan orang yang punya usaha rokok yang ada pita cukainya, sehingga ketika pita cukai rendah dalam pembeliannya, maka negara menganggap bahwa perokok itu adalah berkurang, padahal perokoknya semakin bertambah tetapi tidak menggunakan cukai yang disediakan oleh negara. Akhirnya kami minta jalan tengah, bagaimana untuk penyuplai bahan rokok terbesar di Indonesia seperti di Pamekasan itu ada jalan tengah untuk kita kembangkan ekonominya, yaitu ada cukai rakyat, cukai yang memihak kepada pengusaha-pengusaha baru tentang rokok-rokok lokal begitu. Sehingga itu dalam rangka membela para petani di Pamekasan pada umumnya di Madura. Karena Cina itu Pak, ketika menyampaikan aspirasinya ke DPRD Pamekasan, ketika kita sidak ke Jarum, ke Kediri itu, ke Gudang Garam, mustahil rokok-rokok apapun yang ada di Indonesia itu Bapak-bapak tanpa ada tembakau Madura, khususnya Pamekasan. Mustahil. Hampir semuanya ada rokok Pamekasan, ada rokok Madura gitu. Ada tembakau Madura maksudnya. Jadi hampir semua rokok dari merek A sampai merek Z yang ada di Pamekasan, yang ada di Indonesia, yang sifatnya nasional dan internasional itu cukainya itu ada tembakau kita, tembakau petani kita. Artinya bahwa di atas kemewahan para bos-bos perokok itu ada apa namanya, air keringat masyarakat Madura gitu. Makanya harapan kami ke depan, seperti orang yang kaya-kaya, di sini ada 2 orang yang sudah sangat sukses, ada Haji Her dan ada siapa di Akor ini, seharusnya juga mendirikan pabrik yang bisa menyaingi dan berdaya saing dengan pabrik di luar Madura. Saya juga berharap kepada pabrikan Jarum, Gudang Garam, dan pabrikan Jisamsu dan yang lain-lain itu untuk membuka pabrik di Pamekasan. Kenapa? Karena secara tidak langsung ekonomi kita akan hidup dan masyarakat kita akan kurang dari pengangguran. Tapi ini yang terjadi kan tidak. Tembakonya ngambil Pamekasan, dibawa ke Kediri, dibawa ke Pasuruan, dibawa ke Kudus, dibawa ke Malang untuk diolah di sana, dijual lagi ke Madura. Ini kan gak adil. Ya betul. Harusnya kalau secara data itu harusnya kita yang makmur ya Pak ya, karena itu kita buat sendiri, ada di sini sumbernya, tapi karena kita tidak jadi produsen utama maka menjadi kebalikannya. Nah, memandang hal seperti ini seperti apa Bapak? Harusnya hal ideal seperti apa yang dibuat oleh baik pemerintah daerah dan berbagai stakeholder yang ada? Andai kata saya menjadi kepala daerah, saya lobby semua pengusaha rokok itu yang tadi saya sebutkan, dari pengusaha rokok Jarum, Gudang Garam, Sampurna, kemudian Jisamsu, dan semua rokok yang opet yang beli tembakau di Pamekasan, saya lobby untuk mendirikan pabrik di sini. Andai kata saya kepala daerah. Kemudian ketika bicara baik-baik sudah tidak bisa, saya tutup untuk membeli. Sudah nggak usah beli. Jadi biar masyarakat Pamekasan yang beli sendiri kayak Haji Her dan kawan-kawan itu. Kenapa? Karena secara ekonomi kan sudah tidak menguntungkan bagi masyarakat kita. Kalau kepala daerah nutup, ya ancam ditutup operasinya atau izinnya untuk membeli,
mereka berpikir 2 kali. Kenapa? Tadi saya sudah buka kata kuncinya, tanpa rokok Madura, tanpa tembakau Madura dan tembakau Pamekasan, mustahil ada rokok-rokok enak di Indonesia ini, terutama yang sudah dijual mahal-mahal seperti rokok yang sekarang hampir 50.000, bahkan ada yang lebih dari 50.000 harganya. Itu. Oke, baik. Menarik Pak, kita masih akan bahas kembali lebih dalam lagi tentang bagaimana mendorong pembangunan Pamekasan lebih maju dan berkeadilan. Masih bersama dengan Bapak Haji Ali Mashkur selaku Ketua DPRD Pamekasan, juga Koordinator Komisi 4. Jangan kemana-mana, kerabat Realita, Yuda Clarissa masih akan kembali. Jadi tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Hai kerabat Realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe. Baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak? Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah, maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak, jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya.
Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya dalam rangkaian talk show Kabar Wakil Rakyat. Untuk pertama kalinya perdana hari ini Kamis 31 Juli 2025 dengan tema mendorong pembangunan Pamekasan maju dan berkeadilan, dan masih bersama dengan narasumber kita Ketua DPRD Pamekasan sekaligus Koordinator Komisi 4 ada Bapak Haji Ali Mashkur yang masih setia bersama dengan kami kerabat. Dan kita kerabat Realita ucapkan terima kasih juga untuk banyak sekali antusiasme yang disampaikan oleh masyarakat yang pada hari ini juga menyampaikan berbagai aspirasi-aspirasi mereka lewat komenan-komenan Bapak. Dan kita izin bacakan Pak Ketua beberapa yang masuk, Dipersilakan. yang juga bisa dijawab langsung oleh Pak Ketua pada pagi hari ini. Ya, kita mulai dari akun YouTube Pak. Di sini ada juga yang menyapa Pak Ketua. Baru tahu ternyata Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan ternyata Pak. Nah, ada juga dari pertanyaan Laura Utami. Pak Ketua kalau boleh tanya tentang pendidikan. Banyak sekolah di daerah utara yang sudah harus dibantu dari segi pembangunan. Dan bagaimana mungkin solusi yang bisa diberikan oleh Pak Ketua mengenai hal tersebut? Baik. Yang kategori utara itu ada 3 kecamatan. Batu Marmar, Waru, Pasian. Yang Pakong, Pegantenan, Kadur itu masuk tengah utara. Maka
yang tengah utara dan 3 kecamatan di paling utara ujung Pamekasan juga harus menyampaikan titik koordinatnya di mana. Misalkan SDN Bucur Tengah 2 misalkan, kan kita ketahuan nanti karena di utara itu ada 10 perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat, 10 ya di utara itu. Nanti akan kami sampaikan, siapa tahu nanti bisa diaspirasikan lewat Dewan Perwakilan Rakyat yang 10 orang dari Pantura, termasuk ada di situ juga ada Pak Rosid Fansori, ada Pak Andi Suparto, ada Pak Jumaah, ada Pak Hamdi yang kemudian bisa mengcover untuk percepatan pembangunan di wilayah utara. Kami juga akan tidak akan tutup mata apabila mereka tidak mampu mengcover, nanti akan kita bantu lewat seni-seni kita untuk menyampaikan kepada dinas terkait supaya cepat direhab dan dibantu, baik itu rehab sedang, ringan, dan berat. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Sofian Dini. Assalamualaikum Pak, masih banyak pengguna BPJS yang tidak dilayani dengan layak oleh RSUD ataupun puskesmas. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Pak seperti apa? Kalau berhubungan dengan BPJS, ya silahkan komplain ke kepala desa masing-masing, karena kita amanahnya lewat Pak Kepala Desa. Jadi apabila ada yang kenal dengan kita, dengan DPRD, komplainnya lewat kita, nanti kita akan sampaikan kepada RSUD bahwa tidak ada bedanya antara BPJS dan non BPJS. Tetapi Mbak ya, ini pengalaman saya. 1 tahun yang lalu saya itu BPJS-nya kelas 1 loh Mbak, bayar sendiri. Kalau yang lain kan di cover oleh pemerintah yang 100 miliar itu. Saya itu BPJS-nya kelas 1 ketika anak saya patah tulang di lengannya itu, saya minta untuk dioperasi. Setelah mau operasi, ternyata butuh antrian 40 hari katanya. Ini kasihan anak saya gak bisa sekolah. Akhirnya beliau menyampaikan, Pak, kalau Bapak tidak mau antri silahkan bayar sebagaimana mestinya, tidak ikut BPJS. Berapa kira-kira estimasi biayanya? 10 juta. Atas dasar kemanusiaan, dan itu adalah anak saya bayar. Jadi BPJS yang hampir 7 tahun saya ikut BPJS dan kelas 1, mungkin kelas 1 kuadrat mungkin ya yang saya pakai itu tidak ada gunanya itu. Bayar sendiri ketika dalam posisi darurat, dan itu demi nyawa dan demi kemanusiaan. Dan itu pengalaman ya. Oleh karena itu BPJS itu kadang ya hanya covernya saja yang bisa mengcover kita semuanya, tapi faktanya kan tidak ada CSR-nya ke Pamekasan. Kita itu paling banyak loh di Madura bayar ke BPJS itu 101 miliar setahun, tetapi CSR BPJS tidak ada ke kami untuk pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya yang lain tidak ada. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa apabila ada yang komplain BPJS sudah punya BPJS tapi tidak dilayani dengan baik, silahkan telepon teman-teman kami sesuai dengan dapil. Apabila darurat, nggak apa-apa telepon saya tidak apa-apa. Akan saya telepon direktur RSUD-nya untuk melayani saudara yang ada di rumah sakit. Baik, terima kasih tanggapannya Bapak. Mengenai ini juga Bapak, dari Leli Puspita, banyak tempat wisata yang sudah tidak diperbaiki dan terbengkalai. Nah, ini juga jadi salah satu problem kan, kalau kita lihat bahwa pariwisata ini juga bisa jadi suatu potensi ekonomi yang besar untuk suatu daerah. Nah, bagaimana Pak menanggapi hal ini? Baik, itu memang karena kalau itu wisata milik kabupaten atau milik negara atau milik daerah, itu karena mungkin perawatannya berhubungan dengan efisiensi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun.
Tapi kalau itu milik swasta, memang dunia usaha, apalagi dunia hiburan, apalagi dunia wisata, itu memang tempatnya memang fluktuatif kalau tidak ada seni-seni baru sehingga menarik orang datang berkunjung berwisata di tempat itu. Tetapi faktanya memang yang menjadi kendala besar di kita di Pamekasan itu banyak organisasi yang kemudian menolak tempat-tempat wisata karena dianggap sarang maksiat. Padahal wisata yang baik itu bagi saya adalah wisata yang menyediakan masjid dan mushola, masjid atau mushola dan tempat mandi, tempat wudhu, sehingga orang di mana-mana datang langsung mandi, langsung wudhu, langsung sholat jamak misalkan. Tetapi kemudian sholatnya belum selesai dibangun, wisatanya sudah ditutup duluan katanya. Ini di Pamekasan. Kami coba sadarkan kepada kaum milenial agar pemikirannya tidak kolonial terus, Mbak, ya, bahwa wisata itu memang sumber pendongkrak ekonomi kita, diakui atau tidak. Memang memahami Islam itu kita harus terbuka. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW memahami bahwa Islam itu sholihul likulli zamani wal makan. Islam itu baik di mana dia berada dan di zaman apa dia berada. Tapi ketika ada penutupan tempat wisata atas nama Islam itu, saya kadang menjadi miris telinga ini. Kan bisa dibicarakan dengan baik-baik, bisa duduk bersama secara baik-baik tanpa diupload ke media, diupload ke sosial media. Kan cara menegur orang itu kan bisir dengan cara rahasia. Sehingga salah satu faktor kenapa investor tidak ke Pamekasan mungkin itu salah satu faktor. Ya karena tidak ada investor, dengan berat hati harus menerima bahwa Pamekasan ini mau maju tetapi agak telat begitu. Ibarat orang berjalan menuju satu tujuan, yang kabupaten lain sudah lari, kita ini masih melangkah selangkah demi selangkah melangkahnya. Itu. Dengan kalau itu adalah tempat wisata swasta, ya diperbaiki, didesain ulang. Tapi kalau itu adalah milik pemerintah, mungkin karena faktor dana perawatannya adalah diambil alih oleh efisiensi. Itu, Mbak. Oke, berarti yang saya tangkap sebenarnya adalah yang utama pembangunan itu bukan hanya secara fisik, tapi juga pembangunan secara mindset masyarakatnya. Jangan kemudian kita mulai merangkak maju untuk membangun ekonomi yang lebih baik. Misal dengan datangnya investor-investor baru, tiba-tiba sedikit-sedikit ada demo, sedikit-sedikit ada ini, dan itu tentunya yang berpengaruh juga untuk tadi Bapak bilang investor jadi nggak mau nih ada di Pamekasan begitu. Iya. Ya, kerabat realita, kita juga ada pertanyaan Bapak ini dari masyarakat yang menanyakan tentang lapangan pekerjaan, Pak. Nah, ini hubungannya dengan banyaknya pengangguran juga di Pamekasan. Seperti apa, Pak? Sebetulnya kalau di angka pengangguran di Pamekasan itu lebih kecil daripada angka kemiskinannya. Seperti apa yang disampaikan kami di JTV, bahwa angka pengangguran masyarakat Pamekasan itu sekitar 9%. Kemudian angka kemiskinannya di atas 10%. Kenapa ini sangat jomplang? Karena angka pengangguran di Kabupaten Pamekasan sebesar 1,64% malah, Pak. 1,64 yang nganggur. Itu data BPS. Sedangkan angka kemiskinannya hampir
11%. Angka kemiskinannya. Kenapa? Karena di Pamekasan itu hampir semua orang itu bekerja, termasuk juga bertani, tani tembakau, tani padi dan semacamnya. Jadi kalau kita lihat data BPS ya, data BPS Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan pada Maret 2024 itu setahun yang lalu 13,41%. Angka penganggurannya 1,64%. Jauh banget kan, jomplang banget. Tetapi kenapa ini terjadi? Karena kemiskinan yang ada di Pamekasan itu adalah kemiskinan agro, Mbak. Kemiskinan agro seperti apa? Kemiskinan yang semuanya masyarakat Pamekasan itu bekerja, baik bertani, berusaha. Kenapa kok agro? Karena mereka bercocok tanam tembakau, modalnya 20 juta, hasilnya tidak ada. Ada yang tembakonya habis 30 juta, kemudian hasil dari pertaniannya hanya mendapat 25 juta. Itu yang disebut dengan kemiskinan agro. Ladang tebu misalkan beberapa tahun yang lalu sempat viral di Pamekasan, banyak bendong-bendong nanam tebu, modalnya 5 juta, kembalinya 2 juta. Itu yang disebut dengan kemiskinan agro. Kemudian di cabai orang bercocok tanam, modal biayanya hampir 5 juta. Semusim, selama musim cabai di Pamekasan, dari 5 juta yang dikeluarkan hanya mendapatkan 2 juta rupiah. Ini yang disebut dengan kemiskinan agro, korban dari pertanian itu sendiri. Itu. Baik. Sebetulnya di Pamekasan sedikit sekali yang nganggur, termasuk ketika tadi bertanya apakah ada peluang pekerjaan baru, saya yakin dia juga bekerja di rumahnya, tetapi tidak dalam konteks bekerja yang dibayar secara upah minimum kabupaten ya. Itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada juga yang menanyakan tentang bagaimana sih Pak solusi untuk sekolah-sekolah yang mendapat siswa yang minim. Bahkan kemarin di berita juga ada 1 siswa untuk tahun ajaran baru di sekolah tersebut. Itu Hanya SD apa SMP itu? Kalau tidak keliru beritanya itu SD Pak. Kalau SD baiknya di rekrobing saja, rekrobing SD. Misalkan itu terjadi di Cungcangcang 1 misalkan, maka disatukan saja menjadi satu atap, menjadi rekrobing menjadi SD Cungcangcang 2. Jadi 2 sekolah disatukan. Karena itu selain hemat anggaran, hemat juga pengeluaran negara yang harus membiayai guru-guru di situ tanpa mengabaikan guru yang sudah berada di situ. Jadi nanti kalau ketika di rekrobing ada masalah baru, yaitu masalah guru yang sudah lulus sertifikasi tetapi jamnya tidak cukup. Maka solusinya bagi saya adalah disatukan, digabung. Tetapi saran kami, kalau ada lembaga pendidikan baik itu SD, SMP dan SMA yang itu milik negara, jangan sampai kalah saing dengan pendidikan swasta yang berbayar tinggi. Anak saya sekolah di SD swasta, ada yang di SD negeri yang nomor 2 itu. Tetapi majunya lebih banyak yang di swasta padahal berbayar. Kenapa? Karena memang yang di swasta itu menawarkan menu semua ilmu, semua disiplin ilmu pendidikan itu ditawari. Mulai dari kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, itu ditawarkan di SD anak saya itu, padahal swasta. Seharusnya SD itu lebih kreatif daripada lembaga swasta. Kenapa? Karena gurunya semuanya kan PNS. Kalau SD SMP itu, ini yang swasta tidak PNS, paling sertifikasi, itu paling mentok sudah. Tapi dia lebih kreatif menyiapkan menu kepada anak didiknya. Itu tadi ada kursus matematika gratis, kursus bahasa Jepang Mandarin gratis, kursus bahasa Arab bahasa Inggris gratis, sehingga mereka berbondong-bondong untuk sekolah di lembaga swasta, tidak di negeri. Karena yang pegawai negeri
semakin banyak tunjangan sertifikasinya, semakin tidak kreatif untuk menciptakan lembaga pendidikan yang inovatif bagi calon siswanya. Oke, baik, ini juga berkaitan tentang sekolah, Pak. Insan Adim ini menyampaikan bahwa banyak sekolah yang tidak layak dari segi bangunan. Mungkin bisa disampaikan ke komisi terkait. Langsung disampaikan ke Komisi 4 dan sebutkan titik koordinatnya di mana, alamatnya di mana. Betul. Selanjutnya ada dari Edi Santoso, Pak. Pak Ketua, adakah solusi untuk kesejahteraan para nelayan biar lebih baik ke depannya? Di setiap pesisir di Pamekasan itu ada KUB, kelompok usaha bersama nelayan, Mbak. Jadi kelompok usaha bersama di para nelayan itu silahkan buat proposal apa yang menjadi jalan untuk menuju kesejahteraan para nelayan, sampaikan ke kami dan akan kami cover lewat APBD semampu kita. Jadi sampaikan lewat KUB. Di setiap pesisir di Pamekasan itu sudah ada KUB, Mbak, kelompok usaha bersama nelayan. Jadi aspirasinya lewat itu dan disampaikan kepada DPRD. Nanti kami sampaikan ke pemerintah daerah untuk para nelayan itu disejahterakan lewat program-program pemerintah daerah. Baik, ini dari TikTok, Pak, ada yang menyampaikan bahwa Pak coba turun ke anak Gojek biar lebih tahu keluh kesahnya seperti apa. Anak Gojek online maksudnya? Iya, mungkin pengemudi Gojek online begitu, Pak. Iya. Kan juga ada yang offline di Pamekasan itu. Itu lebih lebih mahal daripada yang online. Oke, baik, Pak. Siap turun ya. Baik. Lokasinya di mana itu? Nah, ini bisa disampaikan mungkin kerabat realita di titiknya mana supaya Pak Dewan ini bisa langsung hadir mendengarkan keluh kesah Anda. Pak Dewan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. DPRD juga punya kolaborasi tentunya dengan pemerintah daerah. Nah, bagaimana Bapak melihat kolaborasi dan hubungan untuk membangun hubungan yang tetap baik dengan pemerintah daerah supaya tetap bisa dalam satu jalur yang sama untuk membangun Pamekasan yang maju dan juga berkeadilan ini? Baik, DPRD itu kan punya 3 tugas pokok dan fungsi. Pertama adalah budgeting, menyusun anggaran. Yang kedua adalah legislasi, menyusun perda. Kemudian yang ketiga adalah controlling, mengontrol apa yang sudah dibuat, baik itu yang sudah membuat perda, menyusun anggaran dan yang lain-lain, sehingga ketika dalam pelaksanaannya di lapangan tidak ada satupun praktek yang bertentangan dengan undang-undang yang sudah berlaku, terutama Undang-Undang 23 2014. Selama berada di 3 koridor itu, DPRD selama itu pula kita tidak akan menabrak aturan dan tidak akan menyinggol siapapun, termasuk juga pemerintah daerah. Karena di Undang-Undang 23 2014 itu amanahnya bahwa DPRD adalah unsur pemerintahan daerah. Ketika unsur, maka kesuksesan satu pemerintah daerah itu juga harus didukung maksimal oleh DPRD. Sebaliknya, kesuksesan kepala daerah, siapapun kepala daerahnya, harus didukung, dan itu adalah hasil jeripayah DPRD itu sendiri, dimanapun itu DPRD-nya. Karena DPRD adalah bagian dari unsur pemerintahan daerah. Itu. Baik, terima kasih Bapak Ketua DPRD Pamekasan dan Koordinator Komisi 4. Ini Bapak Haji Ali Masykur, luar biasa. Pak, ini sebenarnya banyak sekali baik pertanyaan, keluhan atau saran yang diberikan oleh masyarakat, tapi mohon izin sekali kita tidak bisa bacakan semua karena ada keterbatasan waktu. Semoga nanti ketika para komisi-komisi bisa datang ke sini yang lebih spesifik, bisa lebih dibahas secara mendetail. Dan kerabat realita, inilah akhir dari kebersamaan kita dalam program Kabar Wakil Rakyat edisi perdana bersama dengan Ketua DPRD Pamekasan Bapak Haji Ali Masykur pada edisi hari ini. Terima kasih kerabat untuk berbagai atensinya. Saya Yudia Clarissa pamit. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hai kerabat Lalita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukses